Renungan Harian 11 Januari dari buku This Day in Baptist History dengan judul Ketika Gereja Menikahi Negara, Keadilan Akan Lahir Gugur. Nats yang diambil Injil Matius pasal 10 ayat 16-23. Sungguh sulit bagi orang-orang Amerika zaman modern untuk menyadari bahwa bangsa tersebut tidak selalu mengalami kebebasan beragama. Pada tanggal 11 Januari 1758 hari ini, General Assembly atau Sidang Umum yang bertemu di Savannah, negara bagian Georgia, mengeluarkan sebuah hukum yang menjadikan gereja Inggris sebagai gereja di provinsi tersebut. Walaupun bukanlah tujuan kami untuk mendaftarkan semua kegiatan gereja-gereja negara di koloni-koloni, contoh yang berikut ini sudah cukup. Di masa-masa awal Virginia, Massachusetts, dan beberapa koloni lain, berbagai hukum dibuat untuk mendukung gereja-gereja atau gereja yang didukung oleh negara, melalui pajak, memaksa orang untuk menghadiri kebaktian gereja, dan melarang kegiatan sekte-sekte yang bertentangan. Suatu bentuk gereja negara pastilah ditemukan di semua dari 5 koloni selatan, dan juga di 3 provinsi New England, yaitu Massachusetts, Connecticut, dan New Hampshire. Di South Carolina, bahkan sejak tahun 1706, Dewan Perdagangan menyetujui suatu undang-undang baru untuk mendirikan gereja Inggris dengan dukungan dari dana publik. Pada tahun 1732 di North Carolina, sebuah undang-undang atau diberlakukan untuk mendirikan gereja Inggris. Kaum Puritan telah mendirikan suatu teokrasi di Massachusetts, New Hampshire, dan Connecticut. Dengan berjalannya waktu, gereja-gereja Puritan akan dikenal sebagai gereja-gereja kongregasional, dan mereka menganiaya dengan keras pandangan-pandangan agama yang berbeda. Kita patut mengucap syukur kepada Allah atas Undang-Undang Dasar Amerika Serikat dan juga Undang-Undang Hak Asasi. Kata-kata di amandemen pertama sungguh menggetarkan hati, apalagi jika kita tahu bahwa kata-kata itu adalah hasil dari masukan kaum baptis kepada James Madison. Kongres atau setara dengan DPR tidak boleh membuat hukum yang berkaitan dengan pendirian agama atau pelarangan kebebasan praktek beragama, atau mengurangi kebebasan berbicara, atau kebebasan pers, atau hak rakyat untuk berkumpul secara damai dan untuk mengajukan petisi kepada pemerintah agar mengurusi berbagai keluhan. Coba baca kata-kata itu dengan hati-hati. Tidak ada pengekangan yang ditunjukkan kepada gereja dalam Undang-Undang Dasar. Sebaliknya, pengekangan diberikan kepada peran pemerintah. Beberapa tahun kemudian, Thomas Jefferson berbicara mengenai tembok separasi. Tetapi kita dengan cepat menunjukkan bahwa yang dia maksud adalah suatu tembok agar pemerintah tidak ikut campur dalam urusan gereja. Bukan bahwa orang-orang gereja tidak boleh mengurusi pemerintah. Kaum baptis menolak konsep suatu gereja negara. Tetapi kita sejak dulu selalu percaya akan kebebasan beragama bagi semua orang. Hari ini kaum liberal berusaha untuk menafsirkan amandemen pertama secara palsu, untuk menghilangkan semua acuan kepada agama dan moral dari kehidupan publik. Memang benar bahwa ketika gereja menikahi negara, keadilan akan lahir gugur. Tetapi baiklah kita juga melihat bahwa berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan Yehova. Mazmur 33 ayat 12. Pengertian yang benar tentang separasi gereja dan negara telah menjadikan Amerika Serikat Republik yang agung hingga hari ini. Renungan Dr. Santoliau, poin pertama. Orang Kristen tidak lahir baru tidak bisa mengerti kebenaran bahwa gereja harus terpisah dari negara. Mereka malah bertanya, bukankah bagus sekali jika negara membantu gereja dan lain-lain? Ada juga yang berkata, bukankah gereja harus tunduk kepada pemerintah? Mereka perlu lahir baru dulu dan membaca banyak sejarah dan belajar Alkitab baru bisa melihat betapa pentingnya keterpisahan atau separation gereja dan negara.
Konsep gereja yang terpisah dari negara muncul bersamaan dengan munculnya gereja di Yerusalem yang terpisah dari pemerintah Herodes, yang berbeda dari Yudaisme yang adalah sistem ibadah ritualistik teokrasi. Kekristenan adalah rahasia kerajaan surga, Matius 13 ayat 11, yang muncul setelah Israel tolak Mesias mereka. Poin kedua, semua penganiayaan keagamaan terlaksana pasti oleh tangan pemerintah, tetapi atas keinginan pemimpin agama atau gereja. Lucu sekali, ada orang Katolik yang berkata kepada saya bahwa pembunuhan saat Inkuisisi itu bukan Katolik yang lakukan, melainkan pemerintah Spanyol. Dan ada orang Reformat yang ngotot bahwa membunuh Servetus itu bukan keinginan Calvin, melainkan Dewan Kota Geneva. Tetapi mereka semua dibunuh karena iman mereka yang bertentangan dengan gereja yang menyatu dengan negara, bukan karena pelanggaran kriminal. Ketika gereja menyatu dengan negara, maka tangan pemimpin gereja berlumuran darah. Poin ketiga, mereka tidak mengerti Roma 13 ayat 1 dan seterusnya, bahwa maksud Paulus setiap pribadi orang Kristen sebagai warga negara harus taat kepada pemerintah. Sedangkan jemaat itu tubuh Kristus yang tidak tunduk sekalipun pada kuasa alam maut. Bahkan pribadi orang Kristen pun tidak perlu tunduk jika perintah atau larangan negara bertentangan dengan perintah Tuhan. Misalnya, pemerintah Cina melarang orang Kristen membaca Alkitab. Tentu tidak perlu ditaati karena bertentangan dengan pemerintah Tuhan dan hak asasi manusia. Pemerintahan yang masih waras mustahil akan melarang rakyatnya melakukan kebaikan. Galatia pasal 5 ayat 23. Sekian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.